Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman sekalian. Panjang umur perjuangan. Hari ini saya sedang di Melbourne. Ya, ada agenda sendiri dan bertemu dengan Profesor satu ini, Profesor Denny Indrayana. Saya kira publik di tanah air barangkali akan banyak banyak mengetahui bukan hanya pandangannya, tapi juga kondisi terkininya. Mas Denny, selamat siang ya. Sekarang jam 4 kurang. Menjelang asar gitu. Sudah masuk asar, beda 3 jam dengan Jakarta. Selamat siang buat teman-teman sekalian. Apalagi kalau ketemu Denny, pasti kita ngomong soal makanan, pasti. Saya dengan Mas Denny cerita soal keluarga juga, karena kami cukup akrab dulu waktu semenjak dari Jogja. Dan yang paling pasti adalah cerita soal kondisi negara. Iya. Kalau kita bicara tentang Indonesia sekarang yang sering jadi masalah, salah satunya uji konstitusionalitas syarat umur capres cawapres. Oh ya, yang lagi ribut. Iya. Itu partai yang ngajuin PSI, Garuda. Ada orang perorangannya? Ada beberapa kepala daerah ya. Dan gimana? Kalau hukum kelihatannya agak straightforward ya. Kalau saya kira gini, nah, kita pasti, saya setuju, saya yakin Mas Denny juga setuju. Iya. Kita pasti dukung anak muda. Oh iya. Anak muda, sejarah Indonesia dibangun dengan anak muda, ya kan? Syahrir jadi Perdana Menteri usia 39, ya. 40. Saya kira sudah clear dukungan kita ke anak muda, bahwa anak muda harus mengambil tempat. Ya. Nah, cuma memang saya secara hukum tata negara ya, saya bicara soal paling tidak dua hal. Satu, usia ini memang tidak punya keterkaitan sebenarnya dengan partisipasi pemilu, bayangan saya. Karena setidaknya secara bukti ya. Karena kan kalau kita ingat aturan 35 ini berlaku sampai 2014. Pemilu 2014 kan masih 35. Ya. 2017 keluar undang-undangnya, baru di pemilu 2019 jadi usia 40. Iya. Artinya begini, kalau kita mau compare saja antara partisipasi pemilu 2014 apakah lebih tinggi dari pemilu 2019. Kan mudah untuk melihatnya, untuk mengatakan bahwa betulkah ada korelasi antara partisipasi pemilu. Seingat saya enggak. Seingat saya relatif agak mirip-mirip saja, dan seingat saya agak cukup besar. Artinya pada saat 35 pun apatisme itu ada juga dari kelompok muda gitu ya. Jadi argumentasi ini akan meningkatkan partisipasi. Tidak serta-merta. Artinya kalau tidak serta-merta, dia bukan rasio legis kalau istilah hukum, dia bukan alasan rasional yang pasti berkaitan. Ya. Nah, yang kedua, saya kira kalau secara hukum tata negara, ya isu soal umur ini MK itu selalu toat gitu, pakai ain gitu, toat ya, dengan 39 ya, dengan usia, bahwa usia itu adalah open legal policy. Open legal policy itu, teman-teman, adalah maksudnya adalah aturan yang itu terbuka bagi pembentuk undang-undang mengaturnya lebih detail. Dan kalau kita lihat cara capres itu kan memang menarik, karena pasal 6 itu kan hanya mengatur secara sederhana soal syarat menjadi capres, cawapres. Lalu dibuang di ayat terakhirnya untuk mengatakan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dan itu artinya memang terbuka yang namanya open legal policy sangat besar di situ mengenai usia, karena yang diatur. Nah, saya kira kalau MK toat ya, pakai ain itu, dengan itu saya kira harusnya ditolak gitu. Walaupun kan kalau kita lihat beberapa putusan MK sekarang belakangan ini, KPK. Jangan salah, KPK udah nyebut KPK sekarang. Iya, di putusan KPK udah mulai ada jalan keluar tuh untuk ketidaktaatan dengan khusus untuk Nurul Gufron sebenarnya kan. Boleh harus 50 tahun. Tetapi kalau sudah pernah, nggak apa-apa, berpengalaman. Nah, ini juga yang kemudian disampaikan oleh Partai Garuda. 40 tahunnya tidak masalah. Loh. Pengalaman dan usia itu kan beda sebenarnya. Nggak bisa dipaksa disamain kan? Ya, itulah, jadi
hukum kita ini kadang-kadang kan. Dan itu mau dipakai oleh Partai Garuda ya mengajukan Kalau PSI kan mintanya dari 40 ke 35. Kalau Partai Garuda seingat saya 40 atau pernah menjadi daerah. Jadi ya sama aja sebenarnya kalau kita bicara political open legal policy atau dalam referensi lain disebut political question. Jadi tidak diambil oleh lembaga yudikatif Mahkamah Agung Amerika Serikat karena itu adalah persoalan-persoalan politik diserahkan kepada Presiden dan Kongres Amerika, disebutnya doctrine political question. Kalau umur ini kan, kalau kita sebut 40 tahun tidak konstitusional, terus berapa yang konstitusional? 35, 30, 25, 20 kan repot. Dan memang kalau bicara diskriminasi, MK selalu mengatakan patokannya undang-undang HAM kan. Diskriminasi itu terkait dengan agama, suku, kan gitu, ras, perbedaan politik. Tapi kalau umur tidak dikatakan diskriminatif karena ya tadi kalau kita bicara angka, mana angka yang lebih konstitusional kan begitu. Kenapa tidak 30? Kenapa tidak 32? Kan tidak bisa gitu. Nah kalau hukum kelihatannya agak straightforward ya. Kalau isu ini yang sering menjadi perhatian tentu adalah politiknya. Dan ya saya mengatakan di beberapa kesempatan tidak terhindarkan bahwa terbaca di banyak pemberitaan juga bahwa ini ada motif politiknya. Tentu teman-teman yang mengajukan menolak, PSI misalnya menolak, tapi ya saya mengatakan ini apakah ada kaitannya dengan Pilpres, terus nama Gibran disebut, ya agak sulit untuk tidak mengaitkan kan. Dan sayangnya pada saat kita bicara rekam jejak, dengan segala hormat ke teman-teman PSI, bahasa tegak lurus pada Jokowi itu menjadi dimaknai ya ini adalah PSI adalah Jokowi adalah PSI kan gitu. Dan kalau kemudian sekarang muncul bacaan bahwa ini untuk Gibran sendiri juga akhirnya pada saat satu podcast tidak berani bilang nggak akan maju tuh. Dia masih bahasanya masih tidak secara tegas nolak. Artinya memang ada kemungkinan itu kan. Dan lagi pula memang secara hitungan politik kan nilai dukungan ke Jokowi kan masih tinggi di publik. Jadi kalau ada truk Jokowi yang maju, saya kira capres manapun mungkin akan tertarik memang. Ya itulah. Nah, kenapa saya melihat dari sisi politik? Karena dari sisi hukum sebenarnya agak tidak ada pintu masuk kalau sebenarnya mau menyoal konstitusionalitas umur ya. Tentu tanpa sekali lagi menolak perjuangan aspirasi teman-teman muda. Tapi saya bilang sama teman-teman lagi-lagi PSI, bukan apa-apa nih. Yang namanya muda itu bukan hanya umur, tapi muda itu dalam konteks semangat 1928, Rengas Dengklok, mahasiswa turun ke jalan di Orde Baru, di Orde Lama. Jadi semangat itu. Nah pada saat itu dibawa kepada tegak lurus, kepada istana, pada kekuasaan. Jadi nggak ada semangat muda di situ. Semangat muda itu kan kritis gitu. Nah itu problem-problem semacam itu. Meskipun ya kalau dikatakan Uceng tadi, rekan Jenderal Arifin Mokhtar, ya secara strategi menjadi menarik, barangkali menarik keluarga Jokowi. Walaupun ya kalau secara politik berarti ini bergeser dari periode ketiga, 3 periode maksudnya Pak Jokowi. Ada kemudian isu Prabowo Jokowi. Sekarang paling nggak, kalaupun nggak Jokowi, Prabowo Gibran lah. Jadi bermetamorfosis kelihatannya. Kalau misalnya orang anggap itu adalah hal wajar karena misalnya bus senior pindah ke bus junior, itu menurut Mas Denny sebenarnya masih dalam koridor demokrasi atau enggak sih sebenarnya? Begini ya, kalau kita bicara dinasti sebagai hak politik, setiap orang asal dia memenuhi aturan hukum bisa saja dong dicalonkan jadi kepala daerah, jadi gubernur, bupati, presiden. Kalau kita bicara norma, aturan, hukum tanpa kemudian melihat konteks. Pada saat melihat konteks agak problematik karena dengan dengan segala hormat kepada penyelenggara lagi-lagi,
saya agak memberi catatan misalnya ke Pilkada Solo, Pilkada Medan. Apakah betul-betul di situ ada demokrasi yang substansial? Kok dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh istana Pak Jokowi untuk memberi pengaruh, menurut saya juga ada pertanyaan tentang free and fair di situ. Misalnya dalam kasus inilah, dalam kasus Pilkada Solo, kan sebenarnya saya termasuk yang mengatakan tidak ada masalah kalau memang itu adalah proses pemilihan yang fair. Ya. Tapi kan sempat ada isu waktu, saya nggak tahu ya, sempat ada isu yang lawannya dipanggil ke istana kan, dan sempat ditawarin apa. Saya dengar gitu, juga misalnya. itu, saya dengar juga itu. Yang itu terlahir di media. Saya bahkan ingat saya pernah tampil di salah satu media TV untuk mengomentari kasus itu, karena itu dinaikkan oleh media TV bahwa tiba-tiba ada dipanggil lawannya, dia dipanggil ke istana dan kemudian dia dengan. Nah, kalau saya kira itu yang begitu-begituan sebenarnya yang harusnya ditolak. Persis. Jadi kita masih punya persoalan dengan free and fair, dan pada saat yang maju adalah lingkaran istana, lingkaran kekuasaan yang bisa Pak Jokowi masih punya pengaruh, leverage, keuntungan untuk mempengaruhi birokrasi, bahkan aparat. Itu yang menyebabkan kita melihat ini menjadi lahan pertandingan, kontestasinya jadi nggak imbang. Kalau ada keluarga presiden atau keluarga gubernur, bupati yang ikut, pada dasarnya kekhawatiran semacam itu menurut saya terkonfirmasi kok di lapangan. Artinya begini, saya pribadi begini ya, kalau saya lihat dengan tingginya kadar isu politik, ini kan tinggi banget kadar isu politiknya, ketinggian bahkan menurut saya. Misalnya kenapa dari 35 naik ke 40, dulu bisa jadi karena politik, tapi menurunkan dari 40 ke 35, masa kita biarkan juga dengan sentuhan politik juga. Saya bayangkan kalau saya jadi MK nih, misalnya, langkah yang terbaik adalah kalau memang dia tetap mau menyokong anak muda, semangat penguatan, seharusnya menurut saya satu, dia bisa terima logika bahwa anak muda dimajukan pemilu, kalau dia mau. Misalnya disamakan saja dengan pilkada, ya kan, disamakan saja dengan standar-standar menjadi kepala daerah. Nah, yang kedua, tapi jangan dilakukan di tahun ini. Ya, karena ketinggian kadar politiknya kan. Mungkin untuk tahun 2029. Exactly. Untuk menghindari konflik kepentingannya. Dan pula kan MK juga sering diidentikan dengan punya korelasi tersendiri dengan kepentingan politik kan. Makanya paling wise menurut saya ketika MK membebaskan dirinya dari kepentingan politik yang ada dengan cara tetap menyokong anak muda, berapapun usianya ya. Itu nanti disilahkan dihitung oleh MK usia muda yang pas itu sebenarnya berapa gitu. Ya kan, karena 35 menurut saya sudah juga masih ada yang anak-anak muda usia 30 udah bagus gitu. Nah, nanti tinggal diukur, habis itu melakukan pemilu berikutnya, menurut saya menarik dilihat. Itu salah satu opsi, tapi lagi-lagi kenapa saya selama ini dari Melbourne bersuara agak kencang, karena kekhawatiran dan kegusaran pada saat hukum ini dijadikan semacam alat strategi pemenangan aja. Nanti kita bicarakan khusus itu ya. Oke ya. Saya nanti akan wawancara khusus. Kenapa Denny, kan banyak yang nulis tuh di media sosial, Denny berani ngomongnya keras hanya dari Australia. Nah, nanti kita ngomongin itu. Oke. Ya, teman-teman sekalian, terima kasih. Cukup ya. Sementara nanti kita isu-isu yang lain akan kita bahas. Masih agak lama lah di Melbourne. Temenin saya dulu. Panjang umur perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.